Aku sering berpikir, aku bukan anak yang buruk. Aku tidak pernah berniat melupakan mereka. Aku hanya menunda. Malam ini sama seperti malam-malam lain. Lampu kamar redup, notifikasi sepi, dan satu pesan WhatsApp masih ada di sana. Sudah makan belum? Pesan sederhana, tidak mendesak, tidak menuntut. Dan justru karena itu, aku merasa bisa menundanya. Aku berkata pada diriku sendiri, nanti saja aku balas. Sekarang lagi capek. Besok pasti ada waktu. Aku selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Karena hidup di perantauan mengajarkanku satu kebiasaan buruk. Menganggap lelah sebagai pembenaran. Aku bekerja, aku mengejar, aku bertahan, dan di kepalaku semua itu terdengar mulia. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa manusia sering sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, lalu menyebutnya kewajiban. Aku tidak merasa bersalah saat itu. Justru aku merasa wajar. Karena aku yakin mereka akan selalu ada. Pesan itu tidak pergi. Ia hanya diam. Seperti seseorang yang menunggu tanpa ingin mengganggu. Dan aku membiarkannya begitu. Aku bilang ke diriku sendiri, aku bukan tidak peduli. Aku hanya belum siap untuk hadir. Kalimat itu terdengar dewasa. Padahal mungkin itu hanya cara halus untuk lari. Stoik tidak mengajarkan kita untuk keras pada diri sendiri. Tapi Stoik juga tidak mengajarkan kita untuk berbohong. Dan malam ini, aku mulai bertanya pelan-pelan, kalau ini bukan penundaan, lalu apa namanya? Aku menutup layar ponselku. Bukan karena pesan itu tidak penting, tapi karena aku belum ingin berhadapan dengan rasa yang muncul bersamanya. Rasa bahwa aku mungkin terlalu sering menukar kehadiran dengan kesibukan. Kalau kamu sedang mendengarkan ini, dan kamu juga pernah menunda hal kecil karena merasa masih punya waktu, mungkin kita sedang berada di titik yang sama. Dan ini baru awalnya. Kalau narasi seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, kamu boleh tinggal lebih lama di sini. Tekan like kalau kamu ingin mendengar lanjutannya. Dan subscribe kalau kamu ingin ditemani pelan-pelan. Tanpa teriakan, tanpa janji kosong. Ada satu hal yang jarang aku akui. Aku tidak selalu menunda karena sibuk. Kadang, aku menunda karena takut. Takut kalau aku membalas pesan itu, lalu percakapan berlanjut. Takut kalau suaranya terdengar lelah. Takut kalau aku ditanya hal-hal sederhana yang justru sulit kujawab. Kapan pulang? Kamu baik-baik saja? Pertanyaan yang penuh perhatian. Tapi di kepalaku, itu berubah menjadi cermin. Cermin yang memantulkan jarak. Jarak yang aku pilih sendiri. Aku hidup jauh. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Dan setiap kali aku melihat pesan itu, aku tahu. Membalas berarti hadir. Hadir berarti bertanggung jawab atas perasaan yang muncul setelahnya. Maka aku memilih cara yang lebih mudah. Menghindar. Aku membuka ponsel, membaca pesannya, lalu meletakkannya kembali. Seolah-olah dengan tidak membalas, waktu bisa berhenti di sana. Seneca pernah menulis bahwa kita sering lari bukan dari penderipaan,
melainkan dari kesadaran akan penderitaan itu sendiri. Dan aku mengerti maksudnya sekarang. Karena selama pesan itu belum kubalas, aku masih bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku bilang ke diriku sendiri, nanti malam saja, besok pagi, weekend. Penundaan terasa ringan kalau dibungkus dengan rencana. Padahal aku tahu, yang kutunda bukan pesan itu. Yang kutunda adalah pertemuan dengan rasa bersalah kecil yang terus tumbuh diam-diam. Lucunya, aku bisa membalas puluhan pesan lain hari ini. Urgent, kerja, teman. Tapi pesan itu, yang paling sederhana, justru terasa paling berat. Karena ia tidak menuntut apa-apa. Ia hanya ingin memastikan aku masih ada. Dan disitulah aku sadar bahwa penghindaran bukan soal waktu. Ia soal keberanian. Keberanian untuk mengakui bahwa aku sudah terlalu lama tidak benar-benar hadir. Aku kembali membuka layar ponsel, mengetik satu kata, lalu menghapusnya. Mengetik lagi, menghapus lagi. Seolah-olah jariku tahu bahwa sekali pesan itu terkirim, tidak ada jalan kembali ke ketidakpedulian semu. Malam makin larut, dan penundaan terasa makin berat. Bukan karena aku belum membalas, tapi karena aku tahu, aku sengaja memilih diam. Dan diam itu, pelan-pelan, mulai terasa seperti beban. Ada momen ketika penghindaran tidak lagi berhasil. Bukan karena ada yang menegur, tapi karena batin mulai berisik. Aku sedang melakukan hal lain, pekerjaan, layar, rutinitas, namun pikiranku kembali ke pesan itu. Aku tidak membukanya, tidak perlu. Aku sudah hafal letaknya. Rasa bersalah itu tidak datang seperti badai. Ia datang seperti kabut, pelan, tanpa suara. Dan justru karena itu, ia sulit diusir. Aku mulai menghitung-hitung di kepala. Bukan uang, bukan target, tapi waktu. Sudah berapa hari sejak terakhir aku benar-benar menelpon. Bukan chat singkat, bukan emoji, tapi suara. Marcus Aurelius menulis bahwa kita sering hidup seolah-olah waktu adalah milik kita. Seolah-olah kita bisa mengatur kapan harus hadir, kapan harus menunda. Dan untuk pertama kalinya, kalimat itu tidak terasa filosofis. Ia terasa menuduh. Aku sadar, rasa bersalah ini bukan karena satu pesan. Ia adalah akumulasi. Semua nanti, semua sebentar lagi, semua aku lagi capek, menumpuk, diam, menunggu satu momen untuk terasa penuh. Aku mencoba menenangkan diri, mencari pembenaran terakhir. Bukankah aku melakukan ini demi masa depan? Bukankah mereka ingin aku kuat? Kalimat-kalimat itu terdengar seperti pengorbanan, padahal mungkin itu hanya cara lain untuk menunda tanggung jawab kecil yang terasa terlalu dekat. Seneca pernah berkata bahwa tidak ada yang benar-benar sibuk kecuali mereka yang lari dari diri sendiri. Dan aku tidak bisa menghindari kalimat itu. Aku mulai merasa malu, bukan pada mereka, tapi pada diriku sendiri.
karena aku tahu kalau posisi dibalik, aku tidak ingin menjadi orang yang pesannya selalu dibaca terakhir. Rasa bersalah ini tidak berteriak. Ia hanya duduk dan menatap, menunggu aku berhenti berbohong. Aku menatap ponsel lagi, kali ini lebih lama. Bukan untuk membalas, belum, tapi untuk mengakui satu hal sederhana. Aku menunda karena memilih. Dan pilihan itu, untuk pertama kalinya, terasa berat. Kalau kamu masih di sini, terima kasih sudah tinggal di rasa yang tidak nyaman ini. Kamu boleh tekan like atau subscribe, bukan karena janji perubahan cepat, tapi karena kamu ingin ditemani sampai akhir prosesnya. Ada satu titik di mana rasa bersalah berubah bentuk. Ia tidak lagi hanya tentang apa yang belum kulakukan, tapi tentang apa yang mungkin tidak sempat kulakukan. Aku menatap pesan itu lagi. Masih sama. Tidak ada tanda kesal, tidak ada tuntutan. Dan justru itu yang membuat dadaku terasa sempit. Karena aku tahu, orang yang menulis pesan seperti itu bukan sedang menagih perhatian. Ia sedang memastikan keberadaan. Aku mulai membayangkan hal-hal yang selama ini kutolak untuk dipikirkan. Bagaimana kalau suatu hari tidak ada pesan itu lagi? Bukan karena marah, bukan karena kecewa, tapi karena tidak ada yang bisa mengirimkannya. Ketakutan itu datang tiba-tiba, dan ketika ia datang, semua alasan yang dulu terasa kuat langsung runtuh. Aku sadar, selama ini aku hidup seolah-olah waktu berjalan lurus dan panjang. Padahal para Stoik mengingatkan hal yang sama berulang kali. Hidup ini rapuh, dan kefanaan bukan ancaman. Ia adalah kenyataan. Marcus Aurelius menulis, "Setiap kali kamu menunda, ingatlah bahwa hidup bisa berhenti kapan saja." Kalimat itu tidak menghibur. Ia menusuk. Aku membayangkan rumah, suara yang pelan, rutinitas yang tetap berjalan dengan atau tanpa kabar dariku. Dan disitulah ketakutan itu benar-benar terasa. Aku mungkin tidak sepenting yang kupikirkan, tapi kehadiranku tetap berarti. Bukan untuk dunia, bukan untuk ambisi, tapi untuk seseorang yang masih meluangkan waktu menanyakan apakah aku sudah makan. Ketakutan kehilangan ini tidak membuatku panik. Ia membuatku diam. Diam yang berat. Diam yang jujur. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat penundaan bukan sebagai pilihan sementara, tapi sebagai resiko. Resiko kehilangan kesempatan kecil yang tidak bisa diulang. Bukan momen besar, bukan peristiwa dramatis. Hanya kesempatan untuk hadir. Dan ketika aku sampai di sini, aku tahu satu hal. Kalau aku terus menunda, yang akan menanggung akibatnya bukan ambisiku, tapi hatiku sendiri. Aku masih belum membalas pesan itu, tapi kini alasannya berbeda. Bukan karena aku ingin lari, melainkan karena aku sedang berdiri di ambang kesadaran yang tidak bisa lagi kututup mata. Dan dari sini, tidak ada jalan kembali ke ketidaktahuan semula. Ada satu hal yang jarang dibicarakan. Kesadaran tidak selalu langsung mengubah tindakan. Kadang, ia hanya membuat kita duduk lebih lama di depan kenyataan. Aku masih memegang ponsel itu. Pesannya masih sama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa perlu membenarkan apapun. Tidak ada alasan. Tidak ada cerita heroik. Tidak ada rencana besar. Hanya pengakuan sunyi, aku sudah terlalu lama menunda hadir. Para Stoik tidak mengajarkan kita untuk membenci diri sendiri. Mereka mengajarkan kita untuk melihat dengan jujur apa yang ada dalam kendali kita. Dan malam ini,
Yang ada dalam kendaliku bukan masa lalu, bukan waktu yang hilang, hanya satu momen kecil. Sekarang, aku sadar tidak semua penundaan lahir dari niat buruk. Sebagian lahir dari ketakutan akan kedekatan. Karena hadir berarti membuka diri, dan membuka diri berarti siap terluka. Seneca menulis bahwa hidup bukan tentang panjangnya waktu, tapi tentang bagaimana kita mengisinya. Dan aku bertanya pelan-pelan pada diriku sendiri, kalau waktuku tidak sepanjang yang kubayangkan, hal kecil apa yang seharusnya tidak lagi kutunda? Tidak ada jawaban dramatis, tidak ada musik naik, tidak ada perubahan instan. Hanya satu kesadaran sederhana, tanggung jawab tidak selalu besar dan berat. Seringkali, ia hadir sebagai perhatian kecil yang menunggu untuk diberikan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah aku akan selalu tepat waktu. Aku tidak tahu apakah aku akan selalu hadir. Stoik tidak menjanjikan kesempurnaan. Ia hanya meminta kesadaran. Kalau kamu mendengarkan ini sampai di sini, mungkin kamu juga sedang menunda sesuatu yang kecil tapi berarti. Aku tidak akan menyuruhmu melakukan apapun, karena kamu sudah tahu jawabannya. Kadang, yang kita butuhkan bukan dorongan, tapi keberanian untuk berhenti menunda. Dan kalau malam ini kamu memilih untuk hadir, walau sebentar, walau canggung, itu sudah cukup. Tidak untuk menjadi lebih hebat, tidak untuk menjadi lebih sukses, hanya untuk menjadi manusia yang tidak lagi lari dari hal yang sebenarnya paling dekat. Kalau kamu ingin ruang seperti ini tetap ada, ruang yang tidak berisik, tidak menjanjikan apa-apa selain kejujuran, kamu boleh subscribe dan kembali kapanpun kamu butuh diam. Dan kalau kamu merasa video ini pantas dibagikan, bagikan ke satu orang saja yang mungkin sedang menunda hadir. Sebelum terlambat.